kita akan membahas tentang makna ridho. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah surah 9 ayat 100. Ya, mari sama-sama jemaah kita lihat. Sekali lagi surah At-Taubah ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah 9 ya. Surah Taubah surah yang ke-9 ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Was-sabiqun, dan orang-orang yang terdahulu, al-awwalun, yang merupakan generasi awal, orang terdahulu, generasi awal, minal muhajirin, dari sahabat muhajirin, wal ansor, dan sahabat ansor, walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, bi ihsan, dengan ihsan, dengan baik, radhiyallahu anhum, maka Allah ridho terhadap mereka, wa radu'an, dan mereka pun ridho kepada Allah, wa a'adda, dan Allah menyiapkan lahum, untuk mereka, jannatin, surga-surga, tajri, mengalir, tahtaha, di bawahnya, al-anharu, sungai-sungai, khalidina, mereka kekal, fiha, di dalamnya, abadan, selama-lamanya, dzalikal fawzul adzim, itulah keberuntungan yang besar. Itu arti harfiah. Di generasi yang disebut oleh Rasulullah generasi terbaik adalah 3 generasi. Yang 2 disebut di sini generasi sahabat, baik itu sahabat Ansor maupun sahabat Muhajirin. Ya, bahasa hadisnya khairul qurun, generasi terbaik, generasi sahabat, baik Ansor maupun Muhajirin. Walladzina taba'uuhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ya, tabi'in namanya, enggak ketemu Nabi. Tabi'in itu generasi terbaik, tidak ketemu Nabi, tapi mereka ketemu dengan sahabat-sahabat Nabi. Bahasanya di sini walladzina, dan orang-orang ittaba'uuhum, yang mengikuti Ansor dan Muhajirin, mengikuti sahabat, bisa dengan cara ihsan. Nah, yang ketiga tabi'in, tidak disebut di ayat tapi disebut di dalam hadis. Khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi semasa aku, para sahabat. Walladzina yalunahum, dan orang yang setelah sahabat, tabi'in, seperti yang disebut di ayat. Walladzina yalunahum, dan orang yang setelah tabi'in, tidak disebut di dalam ayat tapi disebut di dalam hadis, yaitu orang yang mengikuti tabi'in. Jadi tabi'in, pengikut tabi'in, tidak ketemu sahabat tapi ketemu tabi'in.
Paham ya? Sahabat ketemu Nabi, tabi'in ketemu sahabat, tabi'in ketemu tabi'in, gitu. Jadi 3 level: sahabat, tabi'in, tabi'in. Nah, untuk generasi yang 3 itu Allah mengatakan radhiyallahu anhum, Allah ridho terhadap mereka. Wa radu'an, karena mereka ridho terhadap Allah. Balasannya apa? Allah menjanjikan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah keberuntungan yang paling besar. Jadi balasan-balasan amal soleh yang di dunia, kalau kita berbuat baik mendapat balasan baik di dunia, itu balasan itu baru busra, bonus balasan baik untuk semua amal ibadah kita yang sebenar-benarnya adalah nanti kalau kita mendapatkan surga. Paham jemaah? Peperangan menang kan seneng, bener kan? Kita bisa ngebayangin perang menang seneng. Nah, kemenangan perang itu bonus. Jadi perang menang itu bukan balasan perang. Balasan berperang sebenarnya di jalan Allah itu nanti kalau dia mendapatkan surga. Sekali lagi, kalau kita sekarang merasa mendapat kebaikan dari apa yang kita lakukan, maka Al-Quran menyebut balasan baik kita di dunia baru busra, bonus saja, baru sedikit. Balasan yang sebenarnya nanti di akhirat, itu yaitu surga. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, ternyata di sini kalimatnya untuk mendapatkan surga itu Allah ridho kepada mereka karena mereka ridho kepada Allah, gitu. Nah, makanya kita akan membedah makna ridho. Apa sih maknanya ridho, gitu. Ridho maknanya ada 5 jemaah. Ya, ridho kepada Allah itu hanya dalam 2 perkara. Ridho terhadap hukum-hukum Allah, ridho terhadap syariat Allah, aturan Allah. Yang kedua, ridho terhadap takdir Allah. Takdir yang menyenangkan, terutama takdir yang tidak menyenangkan, kita ridho. Udah ya, jadi ridho kepada Allah tuh hanya meliputi 2 aja. Ridho terhadap hukumnya atau syariatnya, ya. Yang kedua, ridho terhadap takdirnya, terutama takdir yang tidak menyenangkan, kegagalan, usahanya bangkrut, anggota keluarga ada yang meninggal, kecelakaan, ini kan takdir semuanya. Nah, kita menerima dengan ridho. Nah, sekarang apa maknanya ridho? Ridho maknanya ada 5. Yang pertama, al-qabul ma'ati bin nafsi, menerima semua yang datang dari Allah, 2 hal tadi, dengan hati yang lapang. Menerima dengan hati yang lapang, bukan menerima dengan hati yang menggerutu, ngedumel. Beneran? Susah nggak? Ya, anggota keluarga meninggal, kan harus ridho. Ya, hatinya nerimanya lapang. Pik-pik,
kuduna mah emak dulu, kenapa lo dulu yang pergi? Dulu ada komedian namanya Topik Sapalas, ingat gak? Betawi, namanya Topik Sapalas, meninggal pas lagi karirnya di puncak, sakitnya nggak lama. Apa kata sang ibu? Pik, emak udah tua, sakit udah lama, kuduna mah emak dulu yang meninggal, kenapa lo dulu? Ini ridho tapi menggerutu, ngedumel. Paham jemaah? Kalau ridho yang benar itu menerima, hatinya lapang, seberat apapun. Emang susah, makanya balasannya juga spektakuler. Ya, menerima aturan Allah, hukum Allah, syariat Allah, dari mulai yang mudah-mudah sampai hukum-hukum Allah yang terasa begitu berat. Ya, jadi sekali lagi, ridho adalah al-qabul ma'ati bin nafsi, menerima dengan hati yang lapang. Jelas semua? Saya ingat dulu waktu masih di pondok, memang luar biasa ya, levelnya tinggi lah. Jadi ada santri yang bagian ngurus sawah ladang, ada santri yang bagian ngurus ternak, nyari rumput. Jadi Pak Kiai itu karena dulu zaman tahun 79 sampai tahun sekitar 87-an gitu, itu iuran pondok sebulan 1.000 bulan. Santri iuran buat ngaji sebulan cuma 1.000 rupiah. Jadi kiai-kiai pesantren memang mandiri, nggak dapat honor. Jadi 1.000 itu hanya buat beli minyak tanah. Jadi kita ngajinya dulu masih pakai petromak, ya, ngaji sorogan. Jadi setiap asrama, ya, di situ ada ustadz yang siap khidmat melayani santri-santri, sorogan, ngantri, lamunya petromak. Tahu petromak kan? Pakai minyak tanah di gini-gini. Itu juga ada bagian santri yang ngurusin. Petromak kacanya pecah, itunya putus apa, itu ada bagiannya. Sekali lagi, para kiai di pesantren kala itu mandiri, nggak dapat gaji bulanan dari manapun. Iuran santri ya hanya untuk kayak begitu. Terus dari mana hidup kiai dan keluarganya? Itu tadi, punya sawah. Siapa yang ngurusin sawah? Santri. Punya ternak, ayam, domba, yang ngurusin santri. Sekali waktu, ya, santrinya ketakutan banget, ya, udah ngarit, kambing dikasih makan, kontrol pagi sore. Satu hari 1 ekor kambing bandot kok hilang, nggak ada di kandang. Bandot gede hilang, nggak ada. Nggak lapor salah, lapor takut. Akhirnya apapun yang terjadi saya harus lapor, gitu kata santri itu, ya, bahwa kambing bandot yang gede kok di kandang nggak ada. Apa jawab sang kiai? Rapopo, nggak apa-apa. Nggak menyangka itu, segitu aja kalimatnya pendek, nggak apa-apa. Musibah, musibah kan? Bandotnya hilang, nggak dimarahin, cari sampai ketemu, awas kalau ketemu, enggak.
apa-apa. Apa bahasanya? Inna lillah, kami milik Allah. Kalimat inna lillah, inna sesungguhnya, kami lillah milik Allah. Wa inna dan sesungguhnya kami ilaihi kepada Allah rajiun bakal kembali. Jadi yang punya kita, yang punya suami, ibu, yang punya istri kita, yang punya anak kita, pemilik sebenarnya adalah Allah. Dan pasti akan kembali kepada Allah. Maksudnya akan diambil lagi oleh Allah. Jadi Allah tuh nitip ke saya, nitip istri, nih nitip anaknya Pak Abdurrahman, ya Anwar. Begitu punya keturunan, nih aku titipkan kepadamu 4 keturunan buat kalian berdua. Nitip. Benar kan? Kayak kita mau ke Jakarta naik motor, titip di stasiun, sore diambil. Lihat tukang yang punya jasa penitipan, ya, motornya apa? Nmax, warna apa Pak? Merah. Ini ya, iya, udah. Harusnya kayak gitu tuh, nitip barang dari situ udah ambil. Ini. Kenapa kita begitu sedih? Karena Allah nitipnya kepada kita kadang lama, ya, kita udah ngurus, bener kan? Udah kayak memiliki, diambil. Sedih banget lah, bener kan? Ibu ngurus suami 40 tahun, 50 tahun diambil, sedih. Kenapa? Allah nitipnya lama, kita udah ngurus seolah-olah yang dititipkan Allah itu milik kita. Kayak orang yang garap tanah negara, sampai 50 tahun nanam pisang, nanam ini, begitu tanah itu akan diambil, berontak. Kenapa? Ini saya udah ngerawat lama. Iya, walaupun ngerawat lama, tapi ini kan bukan tanah kita, tanah negara, diambil uring-uringan. Penyebabnya apa? Allah nitipnya lama, terus kita ngurus, ya udah kayak memiliki. Benar kan? Jadi wajar sedih, wajar. Tapi di balik sedih itu harusnya ridho, maati bin nafsi, terima dengan hati yang lapang. Saat kalau nerima hatinya lapang tapi nangis, ya, nangis namanya nggak lapang. Orang lapang tuh senyum. Kayak kiai tadi, ya wis rapopo. Jadi santri nggak diomelin sepatah kata pun, ya nggak disuruh sono cari sampai ketemu, awas diancam, enggak. Sebenarnya ridho dengan hati yang lapang. Begitulah sahabat Ansor dan Muhajirin terhadap 2 hal yang datang dari Allah, baik itu hukum, syariat, aturan maupun qada. 2. Apa artinya ridho? Adamul jidal, tidak protes. Karena protes itu sama dengan menolak. Kayak buruh sedunia turun ke jalanan tanggal 1 Mei. 1 Mei kan hari buruh sedunia. Ngapain mereka turun ke jalanan? Melakukan aksi demo. Demo itu kenapa? Menolak kebijakan, baik kebijakan perusahaan maupun kebijakan pemerintah. Minta kenaikan gaji 20%. Akhirnya perusahaan, ya, dengan berkali-kali negosiasi dengan keputusan pemerintah misalnya, akhirnya perusahaan mau menaikkan gaji tapi tidak sesuai dengan tuntutan karyawan. Mintanya 20 tapi hanya dinaikin 5%, turunlah ke jalan. Apa mananya turun? Protes. Terus apa mananya protes? Menolak. Orang ridho nggak protes.
Karena dia paham protes itu artinya nolak. Jelas? Yang ketiga, ridho itu artinya apa? Adamus su'al, tidak bertanya atau mempertanyakan. Karena bertanya atau mempertanyakan sama dengan ragu-ragu. Benar kan? Jadi terhadap yang datang dari Allah, ragu-ragu dia, benar apa salah ini? Ya kan? Makanya apa? Dia tidak bertanya. Jelas semua? Karena bertanya artinya ragu. Yang keempat, apa artinya ridho? Ridho artinya adalah adamut taswif, tidak menunda-nunda, tidak mengulur-ngulur. Karena menunda atau mengulur-ngulur sama dengan lalai. Ya, ini ingat ya. Protes sama dengan nolak. Bertanya atau mempertanyakan sama dengan ragu-ragu. Menunda sama dengan lalai. Yang kelima, arti ridho al-amal, langsung action, langsung aja kerjakan. Pakai bahasa gaul, terima aja dulu, ntar juga paham. Terima aja dulu. Semua yang datang dari Allah, seberat apapun, sulit diterima secara fitrah kita manusia, nggak manusiawi banget. Sulit dicerna oleh akal, nggak rasional banget. Selagi itu adalah dari Allah dan Rasul, terima aja, ntar juga paham. Itu. Nabi Musa alaihi salam dikejar-kejar oleh Fir'aun dan tentaranya. Benar kan? Mau ditangkap dan mau dibunuh. Ya, apa penyebabnya? Karena Musa tidak mau mengakui ketuhanan Fir'aun, ayah angkatnya. Jadi Musa itu, Nabi Musa besar di istananya Fir'aun, dirawat. Begitu gede, dia bilang ayah bukan Tuhan, ayah manusia seperti saya, seperti yang lain, makan minum, sehat sakit, dan pada saatnya akan mati. Tobatlah ayah, ayah manusia biasa seperti aku, seperti kebanyakan. Tuhanku, Tuhan ayah Allah. Wah, marah. Kamu dari kecil dirawat, disayang, dimanja, berani sekarang kamu ngelawan ayah. Benar kan? Akhirnya Fir'aun mengerahkan kekuatan penuh. Kekuatan penuh kalau bagi sekarang ya, darat, laut, udara, polisi dikerahkan semua hanya untuk menangkap seorang pemuda bernama Musa. Ya, Nabi Musa lari sampai akhirnya tersudut. Kesono sudah dicegat tentara, kesono tentara, ke belakang tentara, dibantu polisi. Satu-satunya nyebur ke laut. Ya, pakai bahasa Fir'aun, mati lo sa, lo mampus mau kemana? Apa kata Allah? Jangan panik, jangan takut, cabut tongkat, pukul laut di depan kamu dengan tongkatmu. Bagaimana reaksi Musa? Diterima, ridho. Protes? Enggak. Nanya? Enggak. Entar? Enggak. Terus langsung malah kerjakan. Terima aja dulu, langsung kerjakan. Pertanyaannya, saat Nabi Musa menerima perintah Allah untuk memukul laut dengan tongkat,
apakah Nabi Musa sudah paham, sudah tahu bahwa laut itu akan membelah? Belum. Artinya apa? Harus begitu sikap kita terhadap yang datang dari Allah. Terima aja dulu, ntar juga paham. Begitu dipukul lautnya belah, ya Nabi Musa lari karena itu satu-satunya akses. Nggak berpikir. Jadi di depan perintah Allah, ketentuan Allah nggak usah dipikirkan, apalagi berdebat. Nabi Musa langsung lari, nggak pakai celingak-celingok. Tapi begitu udah nyampe finish, baru dia noleh. Begitu noleh, Fir'aun dan pasukannya ternyata mengejar. Kurang asem, Fir'aun ngejar nih. Apa kata Allah? Jangan panik. Pukul kembali laut dengan tongkatmu, tanpa berpikir, tanpa bertanya, tanpa menunda. Itulah ridha. Begitu dipukul, laut kembali merapat seperti semula. Fir'aun dengan seluruh para tentaranya dan orang-orang yang kafir yang mengikutinya ditenggelamkan oleh Allah di tengah laut. Dibinasakan dengan cara ditenggelamkan. Apakah Musa alaihissalam sudah tahu bahwa itu akan terjadi kayak gitu? Enggak. Paham ya? Jadi terhadap yang datang dari Allah dua hal, ya, aturan, syariat atau hukum dan takdir, terima aja dulu, ntar juga paham. Nabi Nuh putus asa. Ya, Nabi Nuh itu nabi dan rasul pertama. Kalau nabi pertama Adam, tapi utusan Allah yang pertama Nabi Nuh. Kalau nabi tidak disuruh menyampaikan risalah, misi, tauhid. Kalau rasul disuruh menyampaikan risalah. Adam nabi tapi nggak punya kaum, nggak punya umat, tidak menyampaikan, hai kaumku, tidak ada Tuhan yang hak wajib disembah selain Allah, sembahlah Allah. Nabi Adam nggak melakukan itu. Ya, maka rasul itu utusan pertama Allah adalah Nabi Nuh. Hai kaumku, saya akan menyampaikan misi kenabian dan kerasulanku, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak yang wajib kita sembah selain Allah, maka sembahlah kalian, sembahlah Allah, mari kita sembah Allah. Itu namanya rasul. Khidir nabi bukan rasul, nggak punya umat. Dan nabi serta rasul yang dakwahnya paling lama Nabi Nuh, hampir 1000 tahun. Di dalam Al-Quran disebut 950 tahun. Dakwah dalam kurun 950 tahun yang memeluk Islam nggak ada 100 orang. Betapa sombongnya mereka. Ya, semakin intens, semakin sering didakwahin, justru mereka semakin melakukan perlawanan. Sampai Nabi Nuh putus asa, Tuhan, lelah saya, capek siang malam saya berdakwah, menyampaikan risalahmu. Bukan semakin mengerti, paham, tapi mereka semakin menentang. Rabb, lebih baik mereka binasakan sajalah daripada di dunia hanya bikin onar, bikin kerusakan. Ini kan kalimat putus asa. Apa kata Allah? Wala tukhatibni fil ladzina zalamu. Ini kisahnya ada di surah 11, surah Hud ayat 36 sampai 50. Panjang. Tapi ini kisahnya. Ya. Jangan kau ceramahin aku, Nuh. Engkau jangan ngajarin saya, kata Allah. Jangan mengkhutbahin saya. Saya tahu apa yang akan saya lakukan terhadap mereka yang telah berbuat dolim.
Ya, Bapak Ibu tahu kedoliman paling besar itu apa? Syirik kepada Allah. Dolim kan dosa, dan dosa yang paling besar itu ya syirik, menyembah selain Allah. Melihat? Akhirnya Nuh, mohon ampun Tuhan, maafkan saya kalau saya telah berkata-kata kepada Engkau yang tidak berdasarkan ilmu. Ya udah, aku maafkan. Sekarang sudah sana pergi, ajak orang-orang yang beriman, bikin perahunya di gunung. Nabi Nuh disuruh bikin perahu bahtera, kapal laut di gunung. Masuk akal nggak bikin kapal laut di gunung? Enggak banget. Yang masuk akal bikin kapal laut ya di pantai. Bener kan? Nanti kalau kelar udah beres, tinggal minta penduduk sekitar ya di pantai itu untuk mendorong ke laut. Nabi Nuh disuruh oleh Allah bikin kapal lautnya di gunung. Ya karena perintah Allah diterima, ridho. Tidak ada protes, tidak ada bertanya, tidak ada kata nanti dulu. Langsung yuk berangkat dengan kaum yang beriman dan bikin perahu di gunung. Dan Allah benar apa yang dijanjikan. Saya tahu apa yang akan saya lakukan terhadap mereka yang telah berbuat dolim. Akhirnya terjadi banjir bandang tanpa mendung, tanpa hujan. Itu kisahnya. Dari mana airnya? Air tiba-tiba menyembur dari dapur setiap penduduk. Ya, jadi dapur ibu tiba-tiba menyemburkan air besar. Ibu panik keluar, tolong. Ya, ibu tetangga keluar, ada apa? Dapurku memancarkan air. Lah kok sama? Ternyata sumber air dari dapur seluruh penduduk. Lebih dari sekedar lumpur lapindo. Ini semua dapur penduduk menyemburkan air. Hanya dalam waktu yang sekejap air menjadi bah. Mereka takut lari, ya lari-lari ke bukit. Dari Varia banyak bukit. Lari. Ternyata apa? Udah merasa aman di bukit, bukitnya tenggelam. Nyari lagi bukit yang lebih tinggi, tenggelam lagi. Nyari lagi yang lebih tinggi, tenggelam lagi. Nabi Nuh melihat Kan'an, anak kesayangannya, ikut berlari bersama orang kafir. Lalu dipanggil, Ananda, sini naik bahtera Abah, sini naik perahu Abah. Kan'an menjawab, gak mau. Kan'an mau lari, mengungsi bareng sama mereka di bukit yang paling tinggi, di gunung yang tinggi, biar selamat. Ya, Nuh mendapat wahyu dari Allah. Ya, hari ini sepertinya tidak akan ada yang selamat kecuali orang-orang yang dirahmati Allah. Kan'an ngeyel, udah lari terus sama orang kafir. Dikejar oleh Nuh dengan perahunya. Dikejar. Airnya jauh lebih cepat sampai gunung yang paling tinggi. Dengan perahunya Nabi Nuh terhalang oleh gelombang. Sampai akhirnya Nuh nggak melihat lagi mana Kan'an, terhalang oleh gelombang air lebih tinggi. Dan akhirnya Kan'an bersama orang-orang kafir mati, ya, binasa, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang selamat? Hanya 80 pasang. Itu pun bukan pasangan manusia semua, ada sepasang ayam, entok, angsa, domba. Bayangin, didakwahi dalam kurun waktu yang panjang hampir 1000 tahun, yang ada di perahu nggak ada 80 pasang. Paham jemaah? Sekarang pertanyaannya, kalau Bapak Ibu termasuk orang-orang yang ada di dalam perahunya Nabi Nuh, kira-kira saling berbisik apa?
Saling bergumam apa? Alhamdulillah ya, untung aja kita mau diajak naik perahu. Coba kalau kita nggak naik perahu, matilah kita. Mengungsi di mana? Gunung yang paling tinggi tenggelam. Gunung yang paling tinggi tempat orang kafir dan Kan'an ngungsi tenggelam. Akhirnya orang-orang beriman yang selama ini ridho, tidak protes, mau nanya tapi takut ragu, dipendam di sini, baru ngerti. Pantesan ya kemarin kita bikin perahunya di gunung. Paham ya Bang? Jadi apa yang datang dari Allah terima aja dulu, entar ngerti. Syukur saat menerima udah tercerna, enak banget. Tapi kadang-kadang diterima, tapi di sini sulit diterima, nggak masuk akal banget. Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah menyembelih anaknya Ismail, berat nggak? Manusiawi nggak? Logis nggak? Ya berat, tidak manusiawi, nggak logis, tapi diterima dengan ridho, nggak ada protes, nggak ada nanya. Bener kan? Nggak ada entar, terima aja dulu, laksanakan, entar juga ngerti. Kira-kira kalau kita ditanya, saat Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah menyembelih anaknya Ismail, sudah paham belum? Sudah tahu belum bahwa Ismail diganti oleh Allah dengan seekor gibas? Belum. Siapa mananya? Ridho itu artinya terima aja dulu, entar juga paham. Ya, jadi kisah Nabi Nuh, kisah Musa, kisah Nabi Ibrahim, ini luar biasa, menggambarkan sikap mereka terhadap yang datang dari Allah dan Islam agamanya. Ya, ini dasarnya. Kenapa mereka bisa ridho? Ya, terhadap yang datang dari Allah, landasannya 3. Yang datang dari Allah al-haq, kebenaran. Mustahil yang datang dari Allah al-batil, kebatilan. Kebenaran masa ditolak. Landasan kedua yang datang dari Allah al-khair, kebaikan. Mustahil yang datang dari Allah asyar, keburukan. Baik masa ditolak. Yang ketiga, dasarnya ridho. Yang datang dari Allah pasti memberikan dampak manfaat untuk kehidupan secara umum, muslim non muslim. Yang datang dari Allah akan memberikan dampak baik untuk kehidupan. Gak mungkin yang datang dari Allah menimbulkan dampak madorot, dampak buruk untuk kehidupan. Orang dampaknya baik masa ditolak. Menutup aurat seperti ibu kan dari Allah, wajib bagi seorang muslim. Ibu silahkan pergi ke pasar Tanah Abang yang jualan mukna, baju-baju Islam, sajadah, perlengkapan Islam. Kalau ada 100 kios, 80 kios yang jualan busana muslim, non muslim. Hanya 10 sampai 20 kios yang jualan perlengkapan muslim, seorang muslim. Itu artinya apa? Yang datang dari Allah memberikan manfaat, bukan hanya kita, mereka pun dapat manfaat. Kurban kan kita, tapi yang ternak sapi, yang ternak kurban, hewan kurban, tahulah sapi Bali dari Bali, sapi coklat merah NTT, 60% warga NTT non muslim. Paham ya? Datang musim kurban, senang mereka. Hukum ekonomi berlaku, banyak permintaan, barang harganya naik, udah pasti itu. Ya, nggak laku, nggak ada yang minta, barang turun, emang begitu. Artinya apa? Syariatnya untuk kita, tapi kebaikannya untuk semua manusia.
Belum lagi yang jualan hewan kurban. Nggak semuanya muslim, yang non muslim juga banyak. Sama kayak pemilik travel biro perjalanan haji dan umroh, idealnya kan muslim. Banyak yang non muslim juga punya biro travel haji dan umroh, banyak. Bisnis mereka mah yang penting untung. Paham jemaah? Jadi dasarnya kenapa kita ridho? Yang datang dari Allah hak, nggak mungkin batil. Yang datang dari baik, nggak mungkin buruk. Yang datang dari Allah memberikan manfaat, nggak mungkin menimbulkan madarat, kerusakan. Benar, baik, manfaat. Kenapa ditolak? Itu dasarnya ridho. Ya, jadi jemaah, ya mari kita belajar. Nanti kalau membaca Al-Quran, ya, membaca hadis, ketemu perintah, ketemu larangan, perintah kok berat banget, perintah yang saya nggak suka banget, ada larangan tapi kita seneng, ya, karena ini enak banget gitu, kan berat ninggalinya. Perintah berat banget, kan males ngerjainnya. Sekarang udah paham, terima aja. Nanti juga paham. Syukur-syukur saat nerima sudah paham, sudah bisa dicerna oleh nalar. Tapi saat belum bisa dicerna, terima aja dulu, pasti nanti paham. Karena apa? Semua yang datang dari Allah dan Rasul, semua yang datang dari agama, sesungguhnya semuanya manusiawi, semuanya logis, ya. Kalaupun kita ketemu ada yang sekilas tidak masuk akal, bukan ayat, bukan hadis yang tidak masuk akal, akal kita yang belum mudeng, akal kita yang belum nyampe. Paham ya? Kayak anak umur 6 tahun, 7 tahun ikut seminar ya tentang alat reproduksi, mana nyambung? Ya, kenapa ngomongin kayak begitu? Ya untuk yang 17 tahun ke atas. Bukan seminar kita nggak masuk akal, akal dia yang belum nyampe. Paham ya? Maka sekali lagi ya, mari kita belajar menerima yang datang dari Allah, walaupun terasa begitu berat. Ya kira-kira apa ya yang datang dari Allah tuh kayaknya kita berat gitu. Hukum waris, laki-laki 2, perempuan 1, ya Bu ya. Bapak sama, emas sama, kenapa sih? Nggak adil banget tuh. Paham ya? Puasa lama banget ya, sebulan. Coba puasa Ramadan seminggu. Kira-kira kalau puasa Ramadan cuma seminggu, lebarannya seru nggak? Nggak seru lebarannya. Itu bahasa kita lah, cetek-cetek gitu. Kenapa lebaran seru? Iya, kita puasanya lama. Ya kan, lebaran jadi heboh. Bener ya Bu? Oh seminggu nggak seru, terima aja. Haji jauh banget ke Mekah, ongkosnya banyak. Apa nggak bisa kita bikin kabah-kabahan di sini? Ya, bikin Muzdalifah di sini, bikin Arafah di sini. Ya nggak bisa lah. Ya kan? Jelas semua? Terima aja dulu, nanti paham. Ya. Jadi sekali lagi, hal-hal yang sekilas kayak nggak masuk akal, sesungguhnya bukan nggak masuk akal, tetapi akal kita ya yang belum nyambung. Nanti juga ngerti, nanti juga paham. Jadi ridho aja dulu. Jelas semua? Nah jemaah yang dirahmati Allah, itulah tema kita, materi kita pagi ini tentang ridho. Jadi maknanya ada 5. Dasarnya ridho ada 3. Jelas ya? Dan ridho kepada Allah hanya dalam 2 hal. Ridho dalam 2 hal, makna ridho ada 5, dasarnya ridho ada 3. Benar kan? Makna ridho
menerima dengan hati yang lapang. Tidak protes, tidak bertanya, tidak menunda, langsung kerjakan. Terima aja, nanti ngerti. Dasarnya ridho, karena yang datang dari Allah kebenaran, mustahil kebatilan. Yang datang dari Allah kebaikan, mustahil keburukan. Yang datang dari Allah manfaat, mustahil menimbulkan madarat. Kenapa ditolak? Apa yang kita terima dengan ridho? Hukum Allah, aturan Allah, syariat Allah. Apalagi kita ridho terhadap takdir Allah, terutama takdir-takdir yang tidak menyenangkan. Jamaah rahimakumullah, demikian kaji kita, semoga bermanfaat. Insyaallah ketemu lagi 2 bulan ya, 2 bulan ke depan, insyaallah ya. Nggak apa-apa ya. Walaupun frekuensinya jarang, insya Allah mudah-mudahan kita tetap belajar, tetap membaca, tetap mengilmu. Ya, sekali lagi semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang bisa menuntun kita bahagia di dunia, senang di dunia, selamat di dunia, bahagia dan senang di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup, kita akhiri kaji kita pagi ini dengan sama-sama mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.